Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberi kita nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini secara daring. Salat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosan kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen guru pembimbing dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, mukadimah tidak saya perpanjang lagi. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Aldana Syaira sebagai moderator, Fauzana Hoiriah sebagai pemateri pertama, Nadia Bahrinaldi sebagai pemateri kedua, Silvani Putri sebagai pemateri ketiga, Arif Septianda sebagai pemateri keempat, dan Azmi Hakim sebagai pemateri kelima. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pagi ini mengenai budget perubahan aktiva tetap. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi yang pertama, pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition. Yang keempat, perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya dan atau karena perusahaan merasa kelebihan kapasitas dan sebagainya. Yang keenam, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Perubahan aktiva tetap meliputi pembelian aktiva tetap baru, pembuatan aktiva tetap, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru, perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik, penjualan aktiva tetap lama, dan pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi utang. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Kegunaannya secara umum yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Selanjutnya, kegunaan budget perubahan aktiva tetap secara khusus yaitu sebagai dasar menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap yang lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Selanjutnya, bentuk budget perubahan aktiva tetap. Bentuk perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja.
Selanjutnya, saya Aris Septanda akan menjelaskan contoh dari bajet perubahan aktiva tetap. Pada bulan Januari 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 10 buah mesin di Departemen 1 dengan harga jual sebesar 30 juta, di mana sejumlah 20 juta akan diterima pembayarannya pada bulan Januari 2016. Sedangkan sisanya akan diterima pembayarannya pada bulan Februari 2016. Transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 dan proses pembongkaran mesin untuk kemudian diserahkan kepada pihak pembeli direncanakan akan selesai pada tanggal 15 Januari 2016. Pada bulan Maret 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 2 buah alat fotokopi dari kantor administrasi karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi dengan harga jual sebesar 5 juta. Transaksi penjualan ini direncanakan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 dan alat fotokopi tersebut diserahkan kepada pihak pembeli pada tanggal 2 Maret 2016. Pada bulan Februari 2016 direncanakan akan dibeli sebanyak 8 buah mesin Departemen 1 sebagai pengganti mesin lama yang dijual dengan harga beli sebesar 30 juta, di mana sejumlah 25 juta akan dibayar pada bulan Maret 2016. Transaksi pembelian ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016 dan proses pemasangan mesin-mesin tersebut direncanakan akan selesai pada tanggal 5 Maret 2016. Pada bulan April 2016 direncanakan akan dibangun tambahan ruangan untuk kantor administrasi dengan biaya sebesar 5 juta. Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 April 2016 dan karena dengan berdasarkan pada rencana tersebut, maka perseroan terbatas Karisma dapat menyusun bajet perubahan aktivitas tetap sebagai berikut. Langkah selanjutnya kita buat tabel untuk perseroan terbatas Karisma bajet perubahan aktivitas tetap untuk Januari 2016 sampai Desember 2016. Di sini terdapat keterangan penambahan dan pengurangan. Kalau penambahan ini pembelian dan pengurangan ini penjualan. Untuk penambahan pada mesin Departemen 1 terdapat pada bulan Februari itu sebanyak 25 juta dan pada bulan Maret terdapat 5 juta. Untuk ruang kantor terdapat pada bulan April sebanyak 5 juta. Selanjutnya kita masuk ke pengurangannya. Pada mesin Departemen 1 terdapat pada Januari sebanyak 20 juta dan sisanya pada Februari 10 juta. Selanjutnya alat fotokopi terdapat pada bulan Maret sebanyak 5 juta. Schedule depresiasi aktiva tetap Januari 2016 sampai Desember 2016. Jenis aktiva tetap: gedung administrasi pabrik, depresi per bulan 9.750. Alat-alat administrasi pabrik 40.000. Gedung bengkel pabrik 29.250. Alat-alat bengkel pabrik 170.000. Gedung tenaga disegel pabrik 29.250. Ada alat tenaga disegel pabrik 200.000. Gedung Departemen 1 48.750. Ada alat mesin Departemen 1 300.000. Gedung Departemen 2 39.000. Alat-alat mesin Departemen 2 250.000. Gedung Departemen 3 39.000. Alat-alat mesin Departemen 3 190.000. Gedung sekretariat bagian administrasi 18.000. Alat-alat sekretariat bagian administrasi 75.000. Gedung pembuka bagian administrasi 13.500. Alat-alat pembukuan bagian administrasi 110.000. Gedung rumah tangga bagian administrasi 13.500. Ada alat rumah tangga bagian administrasi 80.000. Gedung promosi bagian penjualan 18.000. Ada alat promosi bagian penjualan 125.000. Gedung
transaksi bagian penjualan 18.000, alat-alat transaksi bagian penjualan 90.000, gedung ekspedisi bagian penjualan 24.000, alat-alat ekspedisi bagian penjualan 150.000. Keterangan penerapan besarnya depresiasi tersebut sudah memperhatikan rencana penambahan serta pengurangan aktiva tetap. Perhatikan biaya budget tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya penjualan.